Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik Premis Institute. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang marketing research. Setelah memilih pendekatan penelitian, peneliti harus merancang metode penelitian. Ini akan mencakup perincian tentang bagaimana penelitian akan dilakukan, termasuk kapan, di mana, dan oleh siapa. Metode penelitian yang tersedia akan mencakup survei, kelompok fokus, wawancara, teknik proyektif, observasi, etnografi, dan ground theory. Rencana penelitian akan mencakup waktu penelitian, orang-orang yang dibutuhkan, dan anggaran. Misalnya, langkah ini mungkin melibatkan penulisan pertanyaan survei atau naskah yang akan digunakan dalam kelompok fokus. Semakin detail perencanaannya, semakin lancar penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, segala sesuatu mulai dari beberapa salinan formulir survei yang diperlukan hingga siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan kedatangan peserta FGD harus dipertimbangkan. Akhirnya peneliti akan siap untuk melakukan penelitian. Setelah selesai, tugas akhir bagi peneliti adalah menganalisis data dan melaporkan temuan dan kesimpulannya. Analisis membutuhkan pengulangan tanggapan yang dikumpulkan untuk menemukan tema, pola, dan koneksi yang sama. Pelaporan dapat berupa laporan tertulis, presentasi lisan, atau keduanya. Laporan tertulis yang menyajikan hasil studi penelitian kuantitatif biasanya akan memiliki pengantar diikuti dengan deskripsi metodologi. Itu juga akan memiliki bagian dengan temuan yang didukung dengan statistik dan grafik. Temuan ini akan menjadi dasar rekomendasi yang diberikan dalam laporan. Dengan penelitian kuantitatif, seseorang yang belum melakukan penelitian masih dapat menulis laporan berdasarkan temuan. Sebuah laporan untuk studi penelitian kualitatif akan mengikuti garis besar yang sama. Namun karena tidak ada statistik atau bagan, berbagai jenis visual akan digunakan untuk membantu klien memahami temuan. Beberapa alat yang bisa digunakan antara lain diagram, kutipan, foto, bahkan video. Dengan penelitian kualitatif, orang yang melakukan penelitian harus dilibatkan dalam penulisan laporan. Salah satu pertanyaan yang harus diputuskan organisasi sebelum melakukan penelitian adalah pendekatan penelitian mana yang paling tepat. Pendekatan yang dipilih akan bergantung pada pertanyaan penelitian dan jenis informasi yang dicari perusahaan. Ada 3 pendekatan penelitian umum, deskriptif, eksploratif, dan kausal. Masing-masing dapat dianggap mirip dengan jenis kotak alat yang berbeda. Setiap kotak pendekatan berisi alat atau metode tertentu yang paling berguna dengan pendekatan itu. Setelah menentukan pendekatan penelitian, perusahaan akan memilih metode terbaik. Misalnya jika mobil perlu diperbaiki, seseorang akan membuka kotak perkakas otomotif dan mungkin memilih kunci pas. Jika rumah perlu diperbaiki, kotak alat pertukangan akan dibuka dan palu dapat dipilih sebagai alat yang dibutuhkan. Setiap kotak alat akan memiliki pilihan alat yang akan dibutuhkan untuk jenis pekerjaan tertentu. Namun langkah pertama adalah memilih kotak alat yang tepat, bukan alat khusus. Perusahaan akan melakukan penelitian deskriptif ketika perlu mendapatkan detail spesifik tentang konsumennya dan perilaku pembelian mereka. Penelitian deskriptif digunakan ketika data statistik diperlukan pada suatu fakta. Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian deskriptif hampir selalu survei. Keuntungan dari survei adalah jika jumlah orang yang disurvei atau sampel cukup besar, dapat dikatakan bahwa suatu fakta telah terbukti dan berlaku untuk seluruh kelompok. Data survei deskriptif dapat memberikan jawaban seperti 37% pelanggan kami berusia di atas 55 tahun, atau 52% pelanggan kami membeli 4 kali setahun. Jika jumlah orang yang diminta untuk mengisi survei cukup besar dibandingkan dengan jumlah populasi yang diteliti, jawabannya bahkan dapat dikatakan terbukti. Melakukan penelitian deskriptif bisa mahal dan memakan waktu. Namun perlu jika perusahaan ingin membuktikan dugaan atau hipotesis tentang konsumen atau perilaku mereka.
Misalnya studi deskriptif dapat dirancang untuk membuktikan bahwa 10% dari semua konsumen saat ini akan membeli model produk baru yang lebih mahal. Dugaan atau hipotesis ini dapat dibuktikan dalam tingkat kepercayaan tertentu bahwa jawaban yang diperoleh dari sampel survei deskriptif adalah benar untuk seluruh populasi. Namun penelitian deskriptif juga dapat digunakan untuk memperoleh detail tanpa mengandalkan bukti statistik. Penelitian deskriptif terkadang digunakan untuk mengatasi masalah yang baru mulai dieksploitasi. Dalam kasus penelitian ini, survei digunakan tanpa upaya untuk membuktikan hipotesis. Banyak organisasi sangat bergantung pada survei sebagai satu-satunya alat riset pasar mereka. Hal ini sangat disayangkan karena jenis informasi yang dapat diberikan survei terbatas. Namun alasan lain untuk memikirkan kembali ketergantungan pada survei deskriptif ini adalah semakin sulitnya menemukan cukup banyak orang yang mau menjawab. Karena orang sering terdesak waktu dan juga karena masalah privasi, sulit memotivasi orang untuk menjawab survei secara langsung, melalui telepon atau melalui surat. Dalam upaya untuk membuat berpartisipasi dalam survei lebih nyaman, internet semakin banyak digunakan. Melakukan survei online juga menimbulkan masalah karena terbatas untuk mendapatkan tanggapan hanya dari orang-orang yang merasa berpartisipasi secara online nyaman dan menarik. Perusahaan harus menggunakan penelitian eksplorasi ketika pertanyaan-pertanyaan penelitian berkaitan dengan menemukan informasi tentang sikap, pendapat, dan keyakinan konsumen. Penelitian eksplorasi seperti itu dapat bermanfaat bahkan ketika tidak ada masalah khusus untuk diselidiki. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menggunakan penelitian eksplorasi untuk mencari peluang pemasaran dengan meneliti tren atau perubahan perilaku konsumen. Penelitian yang tersedia untuk melakukan studi eksplorasi meliputi kelompok fokus, wawancara, teknik proyektif, observasi, etnografi, dan grounded theory. Semua metode tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian eksplorasi dirancang untuk membiarkan peserta memberikan jawaban mereka sendiri. Penelitian daripada menanyakan fakta berfokus pada kebutuhan, keinginan, preferensi, dan nilai konsumen. Yang berbeda akan dihasilkan. Jawaban yang dapat dibuktikan secara statistik tidak dapat dihasilkan. Tetapi studi kualitatif eksplorasi jika dirancang dengan pemikiran yang matang mengenai informasi apa yang diinginkan dan bagaimana memperolehnya, dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi perusahaan. Studi semacam itu mungkin besar dan kompleks atau dapat dilakukan dalam skala kecil. Informasi konsumen yang diterima akan memberikan perincian dan wawasan yang akan membantu organisasi menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusinya untuk memenuhi keinginan konsumen. Saat menggunakan alat penelitian eksplorasi, penekanannya bukan pada ukuran sampel, melainkan memilih peserta yang tepat dan analisa informasi yang mereka berikan. Misalnya ketika ditanya mengapa mereka membeli produk perusahaan, meskipun setiap individu memiliki jawaban yang unik, tema umum hampir selalu muncul. Seorang peneliti akan menganalisis tanggapan dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema-tema umum ini. Salah satu keuntungan dari penelitian kualitatif adalah bahwa hal itu juga dapat didekati dengan cara mudah yang tersedia untuk usaha kecil. Jika sebuah perusahaan ingin mempelajari pengaruh perubahan produknya terhadap pembelian konsumen atau kemungkinan keberhasilan kampanye promosi baru, itu harus menggunakan penelitian kausal. Penelitian kausal dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan yang direncanakan perusahaan akan berdampak positif atau negatif terhadap konsumen. Pertanyaan penelitian yang memerlukan penelitian kausal memiliki sebab dan akibat. Misalnya, pertanyaan seperti, akankah kampanye promosi baru yang menggunakan selebritas meningkatkan pembelian buku di kalangan anak muda? Atau apakah pelanggan di bioskop akan membeli lebih banyak minuman jika kami memiliki menu baru?
Isu-isu ini juga dapat dieksplorasi menggunakan teknik kualitatif. Bahkan pengaruh faktor tak berwujud seperti bau dan udara terhadap penjualan dapat diteliti. Jika perubahan telah terjadi, data kuantitatif internal mungkin sudah ada untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah menu barunya mengalami peningkatan penjualan, maka dapat dilihat dari angka penjualannya. Namun ini adalah cara yang mahal untuk mengetahui apakah menu baru itu terbukti berhasil. Penggunaan penelitian yang lebih baik adalah menggunakan alat penelitian kualitatif sebelum menerapkan perubahan. Misalnya dengan mencoba menu baru dalam skala kecil terlebih dahulu. Item menu dapat didiskusikan dalam kelompok fokus untuk melihat apakah reaksi pelanggan akan positif atau negatif. Kemudian untuk konfirmasi lebih lanjut bisa dilakukan survei. Setelah pendekatan umum dipahami, langkah selanjutnya akan melibatkan pemilihan metode penelitian dan kemudian merencanakan penelitian. Metode riset pemasaran dapat dibagi menjadi dua jenis, kuantitatif dan kualitatif. Untuk studi kecil, metode penelitian hanya satu jenis yang dapat digunakan. Namun untuk beberapa penelitian berskala besar, kedua jenis penelitian tersebut mungkin diperlukan. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis matematis untuk memberikan bukti, suatu fakta atau hipotesis, atau perkiraan atau asumsi. Ketika diterapkan dengan benar, penelitian kuantitatif dapat menjawab pertanyaan seperti berapa banyak konsumen yang lebih menyukai produk baru kita, atau manakah dari ketiga desain kemasan ini yang paling menarik bagi konsumen. Alat standar yang digunakan saat melakukan penelitian kuantitatif adalah survei. Pertanyaan survei memberi peserta sejumlah tanggapan yang dipilih seperti ya atau tidak, atau sering atau kadang-kadang, atau tidak pernah. Tanggapan tersebut kemudian dimasukkan ke komputer menggunakan paket perangkat lunak statistik. Perangkat lunak akan membuat tabulasi jika ada cukup tanggapan untuk mendukung fakta yang terbukti. Fakta yang terbukti ini kemudian dikatakan benar tentang kelompok konsumen secara keseluruhan atau populasi, meskipun hanya sejumlah nomor yang dipilih atau sampel diminta. Tentu saja tidak mungkin bertanya kepada semua konsumen. Oleh karena itu perlu ditentukan berapa banyak orang yang harus berpartisipasi dalam survei kuantitatif untuk mendukung pembuktian ini. Untuk menentukan jumlah yang tepat, peneliti menggunakan pengetahuan mereka tentang pengambilan sampel dan statistik untuk membuat sampel yang berisi jumlah dan jenis peserta yang diperlukan. Bukti perilaku konsumen ini penting saat perusahaan merencanakan pengeluaran besar, seperti pengenalan produk baru atau kampanye promosi baru. Sementara studi kuantitatif bisa mahal karena harus dilakukan dengan sampel yang cukup besar. Dalam beberapa situasi biayanya sepadan. Biaya dapat diterima karena jika keputusan yang salah dibuat, lebih banyak uang bisa hilang. Sementara studi kuantitatif berguna untuk menjawab pertanyaan seperti berapa banyak dan apa. Mereka tidak begitu berguna ketika menjawab pertanyaan seperti mengapa atau bagaimana jika, sikap konsumen, keyakinan, dan pendapat daripada fakta. Karena sulit untuk mengetahui preferensi konsumen sebelum studi dilakukan, bentuk survei kuantitatif dengan jawaban yang telah ditentukan dapat menghasilkan hasil yang menyesatkan. Sebaliknya, beberapa alat penelitian kualitatif yang lebih luas, termasuk wawancara, kelompok fokus, observasi, dan teknik proyektif, tersedia. Alat-alat ini bila digunakan oleh peneliti terlatih, memungkinkan peserta mengungkapkan pendapat dan keyakinan mereka sepenuhnya. Aspek unik lain dari penelitian kualitatif adalah bahwa teknik-teknik baru terus dikembangkan oleh para peneliti. Penelitian kualitatif menggunakan lebih sedikit partisipan yang belum tentu mewakili semua konsumen dalam populasi. Bahkan terkadang mereka dipilih karena termasuk dalam segmen yang berbeda, seperti konsumen yang lebih tua atau etnik. Data yang dihasilkan dari penggunaan pendekatan kualitatif tidak berbentuk statistik, melainkan berupa ide dan kutipan.
yang diungkapkan oleh partisipan dan catatan peneliti. Interpretasi data memerlukan keterampilan khusus, tapi data kualitatif yang dianalisis dengan benar dapat memberikan sumber informasi yang kaya untuk ide pemasaran, termasuk konsep baru untuk segmentasi.